Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi tentunya bersama saya di channel Sanim Channel. Baik, kali ini saya akan menjawab lagi sebuah pertanyaan dari abang-abangku yang bertanya tentang masalah water pump. Di hadapan saya udah ada dua water pump yang tentunya berbeda. Ini miliknya TF ya, yang sering disebut ASKO, dan ini ada lagi yang model TU yang berbahan ancuran. Kalau ini berbahan plastik. Apa kelebihan dan perbedaannya, dan awetan mana dengan dua water pump ini, dan apa saja kelebihannya? Di video kali ini saya akan membahasnya. Oke, sebelum kita lanjut, bantu subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, di sini saya akan jelaskan satu persatu tentang water pump, kedua water pump ini ya. Apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya. Kita mulai dari yang ASKO aja dulu. Ini water pump ini kekurangannya banyak banget. Satu, di masalah kekurangannya dulu ya. Satu, dia sealnya itu paling cepat rusak. Yang kedua, kalau air sudah masuk ke gearbox itu udah susah pokoknya. Apalagi giginya udah kena, gigi gearboxnya ya. Yang kedua, itu seringnya masuk air ke dalam gearbox. Tadi yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat, kelemahannya itu semburan airnya kurang bagus. Dan kelebihannya, dia ringan. Kelebihannya cuma itu aja kelebihannya water pump ASKO ya. Jadi banyak kekurangannya banding kelebihannya. Inilah mesin water pump ASKO. Airnya kalau semburannya biasa saja, cepat rusak sealnya. Kalau air udah masuk gearbox, udah pokoknya. Apalagi bearingnya atau klaher, kalau udah pada goblag atau udah jelek, itu berisiknya minta ampun. Suara mesin sama suara gearbox itu kalah berisik sama suara gearbox. Kalau gearbox klaher, dalam gearbox ini kan dalamnya klaher nih, sama ada gigi gearbox. Klahernya itu kalau udah jelek, waduh berisiknya minta ampun. Nah, itu kelemahannya. Kasusnya seperti ini. Nanti saya ambil dulu. Nah, ini dalaman gearbox. Maaf ya, belum saya bersihkan. Ini dalamannya gearbox. Dia memiliki 1, 2, 3, dia 4 klaher. Di sini satu nih. 1, 2, 3, 4, 5 sama klaher yang di belakang. Untuk memainkan as plungernya itu main ya. Nah, ini klaher untuk mainkan as plunger. Jadi ada 5 klaher. Klaher ini kalau udah goblag, nah ini kan udah pada jelek nih. Udah berisiknya minta ampun. Oh, ini juga udah pada goblag. Ini juga udah oblag. Kenapa saya bongkar? Ini rencananya mau saya ganti klahernya. Nanti untuk ukuran klaher saya tulis di deskripsi ya, untuk ukuran klahernya. Nah, itulah kelemahannya.
dibanding kelebihannya banyak banget kelemahannya. Kalau waterpump ini, waterpump Tasco, beda sama yang satunya yang punyanya nih TU yang ini banyak keunggulannya dibanding ini. Oke, mungkin penjelasan tentang waterpump ini, waterpump Tasco, sampai di sini dulu ya. Kita akan bahas ini nih, pembahasan waterpump ini mungkin itu aja yang bisa saya bahas. Masalah kekurangan dan kelebihannya, dibanding kelebihannya banyak kekurangannya. Inilah model waterpump kayak gini. Oke, kita singkirkan dulu. Ini model gearboxnya, kita lap dulu ya. Ini stemplet, belepotan. Nah, sebelum lanjut kita bahas ini, saya akan mengingatkan abangku yang baru bergabung di channel ini atau baru menemukan channel ini, bantu subscribe, bantu like. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak buat abang-abang subscriberku. Jangan lupa kalau menyukai video ini, bantu like-nya juga. Oke, kita lanjut. Apa saja keunggulan dan kelebihannya? Ini menang banyak waterpump ini. Di sisi lain, dia tekanan airnya lebih kencang, lebih awet. Dia tidak sama sekali harus gonta-ganti yang namanya seal pompa, karena dia tidak menggunakan seal pompa. Dia hanya yang main itu as plungernya, nggak pakai seal pompa. Jadi dia memiliki beberapa seal, 1, 2, 3, 4, kanan kiri, di atas kanan kiri. Dan dia menggunakannya bukan stemplet, dia menggunakannya oli. Nih di dalam gearbox ini oli. Kalau Tasco kan dia menggunakannya stemplet di sini ya. Stempletnya habis udah air masuk. Kalau ini aman, air nggak bakal masuk. Kalau seal ininya udah jelek, air akan terbuang ke bawah. Ini ada coakan, kelihatan ya nih. Ini ada coakan nih, air akan terbuang dari sini. Jadi air nggak bakal masuk ke dalam gearbox, dia akan kebuang kalau seal di dalam ininya udah jelek. Nah, itulah kelebihannya. Ini banyak keunggulannya waterpump ini. Kalau dibilang awet, lebih mantap dibanding punyanya Tasco. Jadi banyak yang menggunakan waterpump ini di negara-negara tetangga ya. Malah di negara-negara tetangga waterpump kayak gini dimodif. Dia dikasih yang namanya air chamber. Di sini nih, air chamber. Jadi tekanan airnya lebih besar. Keluar airnya juga, wih. Pokoknya tekanannya mantap. Nah, ini kelebihan. Kekurangannya apa? Kekurangannya apa ya? Nggak bisa dibilang ada kekurangannya, malah banyak kelebihannya dibanding waterpump yang ini. Yang ini kelebihannya sedikit, kekurangannya banyak. Kalau ini dibilang kekurangannya apa ya? Nggak ada sih. Dia nggak ada kekurangannya. Lebih mantep ini. Rekomen deh. Pokoknya. Kalau di segi mesin, awet mana? Jelas awet Tasco. Kalau di segi mesin, dia lebih halus suaranya. Kalau model moncin yang menggunakan waterpump kayak gini, biasanya mesinnya itu kasar. Dan kruk asnya juga cepat kena. Banyak banget mesin-mesin kayak gini, kruk asnya udah pada kena.
jadi susah hidup. Oke, kalau disebut kekurangannya ini nggak ada. Kalau menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut orang lain. Kalau menurut saya water pump ini nggak ada kekurangannya. Keunggulan dan kelebihannya ini banyak. Nah, yang dua ini fungsinya untuk mengasih grease atau stemplate. Usahakan jangan sampai stempletnya kosong. Dia harus ada. Karena dia otomatis begitu as plunger dia bermain, dia akan menghisap stemplet ini untuk melumasi si as plunger ini supaya enggak karat kena air. Kalau ininya stemplet ininya kering habis, ya udah dia akan karat, akan gugus, mengakibatkan si as plunger menjadi karat. Kalau as plunger udah karat, dia akan menggesek ke sealnya, itu akan lebih cepat rusak ke sealnya ya. Ini contohnya seperti ini. Nanti saya ambil dulu as plunger yang udah karatnya. Nah, ini as plunger yang udah cacat, udah karat tuh, udah pada habis. Dia akan merusak sealnya. Untuk cara pembongkarannya udah ada di video-video. Untuk cara pembongkaran water pump Tasco juga udah ada, tinggal masuk aja ke playlist. Di situ udah ada semua, udah komplit tentang masalah water pump. Kalau masalah mesin, masuk aja playlist masalah mesin. Karburator juga udah ada, tinggal cari-cari aja. Oke, mungkin segini saja penjelasan dari dua water pump ini. Semoga abang-abangku bisa memahami ya apa yang tadi saya jelaskan untuk keunggulan dan kekurangan dua water pump ini. Jadi itu selera masing-masing ya, tergantung penggunaan. Kalau masalah awet tergantung penggunaannya. Tapi kalau ini lebih saya rekomendasikan. Banyak kok di sini yang mesinnya Tasco menggunakan water pump yang model ini, yang model kayak gini. Soalnya di sini udah jarang yang menggunakan yang pakai ini, karena ini kelemahannya banyak banget. Cepat rusak seal pompanya, menghabiskan seal pompa 2 kali 3 kali pakai, udah pasti sealnya kena. Nih saya liatin ya, ini ya ada banyak. Ini Tasco menggunakan water pumpnya kayak gini. Mesinnya mesin Tasco, asli dari Tasco, jadi dia imbang. Suara mesin halus, awet. Menggunakan water pumpnya juga yang awet. Itu juga ada. Di dalam masih ada sih banyak. Ini yang servis belum pada diambil. Nah, ini ada nih. Tuh. Seal klepnya cepat habis. Ini baru saya ganti. Ini paling 2 kali pakai. Kalau seal kayak gini. Beda lain sama pakai yang ori. Kalau yang orinya, beli yang ori yang 1 set. Kan harganya lumayan mahal juga. Jadi mending beli satuan, walaupun cepat rusak ya. Ini juga stempletnya udah habis, udah kosong. Pokoknya ini mah banyak banget kelemahannya. Apalagi seal di dalam ininya nih, seal as plungernya. Kalau udah kena, udah di dalam ini air semua, masuklah ke dalam gearbox.
di dalam gearbox air semua, bal bearing, karat, macet udah hancur pokoknya. Beda lain sama ini. Kalau ini nggak ada air masuk ke dalam gearbox, dia kebuang kalaupun seal asplungernya udah jelek. Oke, mungkin itu segitu aja dulu ya dari penjelasan dari dua water pump ini. Semoga abang-abangku mengerti dan paham apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin sekian dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tulis di kolom komentar, atau bisa via WhatsApp. Nomor WhatsApp saya ada di Tentang. Masuk aja ke Beranda Channel, masuk ke Tentang, di situ ada nomor WA saya. Oke, jangan lupa yang baru bergabung bantu subscribe dan jangan lupa juga bantu like-nya juga. Oke, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.